khairal anami ya sayyidal anbiya ya liman raja al-haq rasul karama ya jalilallah ya khalilallah ya jamalallah ya wadudallah ya khairal anami ya sayyidal anbiya ya liman raja al-haq rasul karama ya jalilallah ya khalilallah ya jamalallah ya wadudallah liman ma'aka adhabal hamma wal hajana wal ghamma liman ma'aka adhabal ba'sa wal baliya wal fitna li sa'ada abadiya sarmadiya ya khairal anami ya sayyidal anbiya ya liman raja al-haq rasul karama ya jalilallah ya khalilallah ya jamalallah ya wadudallah intuhibur rasul tajidil karama ya jalilallah ya khalilallah yutabi madlillah yuskaru darain ya jamalallah ya wadudallah ya salam ya salam ya salam Allah ya salam ya salam ya salam Allah ya khairal anami ya sayyidal anbiya ya liman raja al-haq rasul karama ya jalilallah ya khalilallah ya jamalallah ya wadudallah ya khalilallah ya jamalallah ya wadudallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ta'asul kitab Syekhul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa minhajul arifin insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi bid'ah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua yang hadir di sini. Allah mencurahkan rezeki yang banyak untuk kita, untuk hari ini dan sesudah hari ini sampai pada kematian kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rezeki kepada kita juga, untuk anak-anak kita, keluarga kita, andai tolak kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya untuk kita dan keluarga kita, ridho dunia dan ridho akhirat.
dan menciptakan jiwa kita, jiwa yang ridho kepada Allah dan Rasul, dan membersamakan kita bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadar. Sedikit lagi pula, dikit lagi banyak. Dikit tarus ya Ibu. Ya gulam, wahai anakku, kata Syekh, mata yafqahu qalbuka, kapan engkau bisa mengerti tentang hidup ini, wa yasfu syarbuka, dan kapan engkau minum daripada minuman yang suci, jar Syekh Burhan. Anta musyrikun bil khalqi, engkau itu sebenarnya musyrik kepada makhluk. Nah, kenapa? Tadi nang di kitab Fathur-Rabbani tadi, kita ini menganggap yang memberi kita makan dan minum itu semata-mata orang tua ya lah. Mulai kecil ya lah. Siapa yang memberi makan minum ikan? Allah, orang tua tuh Bang. Nah, itu bujur aja Bang, cuma pelajaran johir itu johir. Harusnya di dalam hati yang memberi makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Tapi di hadapan orang tua yang memberi makan itu adalah, minum itu adalah memang orang tua. Bisa hidup sekarang ini Bang siapa? Begaji, aku dapat gaji aku bulanan. Kau aku hidup. Sampai di situ kah? Tidak koma. Sebenarnya ya lah, gaji itu kudapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mentajalikan melewati bosku, Allah mentajalikan dirinya lagi, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang maha lembut, maha murah, dan memperkuat tenaga pada tubuhku sehingga aku dapat bekerja. Akhirnya aku mendapatkan gaji, maka dapatlah aku hidup dengannya. Subhanallah, itu nang sempurna. Bila tidak seperti itu, sebenarnya Anda itu musyrik, Anda masih menuhankan orang lain, bukan Tuhanmu sendiri. Kayak itu maksudnya. Wa kaifa yasfu qalbuka, bagaimana engkau bisa suci hatimu, wa huwa farigun minat tauhid, karena di hatimu kosong daripada tauhid. Nah itu kosong dari tauhid. Ma fihi jurratun min, bahkan tidak ada sedikit jarah pun, satu debu pun tauhid di hatimu. Ya Allah, seolah-olah hidup nih hidup wara tuh tidak ada karena siapa-siapa, bukan karena Tuhan kita nih hidup. Banyak kayak orang mukmin tuh kadang-kadang kayak itu. Pas sembahyang kepada Allah, sembahyang Allahu Akbar, sami Allah, sama juga yang dibaca terima kasih, alhamdulillah sudah. Tapi dalam hidup hari-harinya tidak menyadari hidupnya ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tuh Tuhan benar ya. Tuhan tuh ya Tuhan yang disembah kan gitu. Kalau kita ini bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selesai. Tapi tidak menyadari sebenarnya hidup nih kita bercari tuh Bang, berusaha supaya dapat rezeki, selesai. Supaya dapat seolah-olah rezeki, nikmat yang kita dapatkan di hidup ini karena kita bercari. Yalah, sebenarnya semua itu juga adalah pemberian Allah. Inilah yang sering dikatakan di sini tadi itu anta musyrikun. Engkau itu sebenarnya musyrik. Engkau tidak mengenal Tuhanmu. Dari liang ibu, dari lahir kelahiran ibu sampai liang lahat, semuanya tidak lain adalah pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kamu itu, hatimu tidak pernah suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucinya hatimu karena kamu menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan yang disembah saja, selesai. Tuhan itu ialah Tuhan yang disembah saja, selesai. Padahal Tuhan yang kita sembah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya Tuhan yang disembah saja, bukan hanya tempat sesembahan saja, bukannya hanya Allah untuk sembahan saja, tapi disadari, diakui bahwa Tuhanlah yang memberi anugerah semua kita hidup ini. Bahkan ikhtiar kita selama ini tidak lain adalah
dari Allah Subhanahu. Kita bisa bergerak, berjalan, mencari rezeki, semuanya tidak lain adalah anugerah Allah. Bahasa lain itu sifat-sifat Allah yang ditajalikannya pada diri kita. Oh, bahasa ketuhanan mensulit itu tadi itu dah anugerah Allah. Tajali sifat apa? Tajali sifat qayyim Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyim Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kawa tuh qayyim tuh, bila kada kawa tuh basariah manusia tuh, ya lah. Nah, kalau tidak, kalau seseorang tidak mengakui di kehidupan ini, makanya Allah menciptakan namanya penyakit. Penyakit itu apa? Kegagalan seseorang kan? Iyalah. Sehat, dapatnya flu pilek, oh batuk. Kalau kau berceramah kau jago guru. Nah, ya lah. Waktu berceramah tuh si guru tuh qaim Allah. Iyalah. Pas nang batuk. Selisma itu apa? Menampakkan basariah kemanusiaannya sebagai manusia. Yo, siapa nang jago hebat? Ya lah. Pas jajak pako, pako aja atau dipatok ular. Kalau kau lagi bakal aku jago, ya kalah. Cari rumah sakit minta pertolongan orang, ndak bisa lagi mah aku jago. Mau aku hebat, aku nih sugih. Hebat aku nih becari. Garingakan Tuhan apa? Pengeluaran terus duit hari-hari ya lah. Subhan. Ditampakkan Allah lah sifat basariah kemanusiaan pada diri manusia. Maka itu yang terjadi. Subhanallah. Ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kamu tidak kosong terhadap tauhid itu. At-tauhid, apa sebenarnya tauhid itu? Tauhid itu nurun, tauhid itu cahaya yang ada dalam hatimu. Wasyirku bil qalqi julmatun. Tapi bila kamu syirik kepada Allah, maka itu adalah kegelapan yang ada di dalam hatimu. Subhanallah. Gelap. Iya, tadi itu tidak melihat Tuhan karena gelap, akhirnya tidak melihat Allah di kehidupan sehari-hari. Tajalli, tidak melihat Tuhan. Orang yang melihat Allah, napasnya yang dia tarik, gerakan tubuhnya yang dia lakukan, perlakuan hidup selama ini, semuanya adalah minnah Allah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah tajalli sifat qayyim Allah, sifat kemampuan berdiri sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidupnya adalah hayyunnya Allah. Hidupnya itu adalah karena Allah itu hayyun. Subhanallah. Maka selama dia menyadari semua itulah Allah sayang kepada hamba itu, berarti mengenal diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu kaifa tuflahu wa qalbuka farigun minat taqwa. Bagaimana bisa engkau mendapat kemenangan sedangkan hatimu kosong daripada takwa? Ma fihi minhu jurratun. Engkau sendiri masih jauh daripada debu-debu takwa, bahkan debunya takwa tidak ada pada dirimu. Anta mahjubun, engkau terdinding anil khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kau lihat selama ini bil khalqi, hanya makhluk saja, makhluk nang nyata saja. Ya kalau lah, di ngarani orang lain katujo kita ya lah. Dulu namanya bakso, makan bakso, rame makan bakso. Wah, ini namanya pentol, itu juga barangnya. Ada makanan pentol jadi. Mari di kakak kamirinya lo nang lalain pulang, iya pulang, ribut pulang bisa. Sumber asalnya orang pintar memasak teh ya lah. Nah, sumber asalnya. Apapun makhluk ini sumbernya hanya satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, sedikitlah ulun kau bekesah 3 menit. Bu, 3 menit gue bekesah. Supaya ingat kita dengan kisah Ahin. Masya Allah, keringetan ini dan
Nah, kisah Al-Hikayatus Salisah wa Isruna Ba'dal Mi'atah. Kisah Bainal Umar Ibnu Khattab wa Arabi Syair. Ini kisah tentang Umar bin Khattab didatangi seseorang. An Abdul Wahab Ibnu Abdillah Ibnu Abi Bakrah qala, dikisahkan oleh Abdul Wahab Ibnu Abdullah Ibnu Abi Bakar. Ibnu Abi Bakrah, bukan Abi Bakar, bukan Abi Bakrah atau Bakrah. Qala waqafa ar-Rabi'u ala Umar radhiyallahu anhu faqala. Waktu Umar sedang duduk-duduk di muka rumah, tiba-tiba datanglah orang Arab Baduy, orang Arab ini miskin binanya, miskin. Faqala ya Umarul khair jajaital jannah. Wahai Umar, semoga engkau mendapat kebaikan. Jajaital jannah, dan dibalas dengan surga. Utak aju teh Umar ini mendengar itu. Sekali bucap nih. Aksu bunyati wa umahunna. Besair sih din. Nah, sairnya kayak itu. Aksu bunyati wa umahunna. Faqad bakinat bisuali junnah. Aksim billahi latafa'lanah. Nah, orang Arab parat besair. Wahai Umar yang selalu dalam kebaikan, semoga engkau dibalas dengan surga dalam hidupmu. Wah, amin ya Umar ya Allah. Aksu bunyati wa umhan, semoga engkau memberi kepada anak-anakku dan ibunya yang berada di sampingnya, ibunya dan istriku, kayak itu maksudnya. Pokot bakaina bisuali junnah, untuk persiapan hidup kami, maksudnya pakaian-pakaian yang bisa menutupi tubuh kami. Aqsim billahi latafa'alanna, aku bersumpah bahwasanya semoga Allah, atau dengan nama Allah aku bersumpah, semoga engkau memberikannya. Wah, disairakan kayak itu. Qala Umar, hai Arabi ya Umar, fa ilam af'al jalika maja, jika aku tidak memberimu apa masalahmu? Qala ijabah hapas lama daina, tidak ada masalah wahai hapas, cuma kalau engkau tidak memberiku, ya aku pergi. Nah, sudah, hai orang itu tidak memaksa, aku pergi. Qala Umar, fa in madaita yakunu maja, jika engkau pergi, setelah engkau pergi apa yang terjadi? Maja. Qala tallahi, demi Allah, an halili tas'alanahu, kalau engkau menanya tentang masalah itu maka aku bersair pulang di sini. Yaumun yakunul atiyatu minna, suatu hari nanti di akhirat kelak, yaumu yakunul atiyah, adanya pemberian itu menguntungkan seseorang. Di dalam Al-Quran itu kan ada yaumun layan paumalun wala banun illa ma atallah biqalbin salim, gitu kan firman Tuhan. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak, kecuali pemberian yang ada ketika di dunia, sedekah di dunia itu jangan bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang salim, yang di dunianya bisa bersedekah. Wal waqiful mas'ul bainahana, nanti orang akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan hidupnya. Imma ilan nari, boleh jadi dia masuk neraka, boleh jadi ilal jannah, dia masuk ke dalam surga. Maka gara-gara aku meminta inilah sehingga timbul soal di akhirat nanti. Jar-jaran orang Arab tadi itu akan ditanya engkau Umar, apa yang engkau kerjakan ketika seorang Arab datang kepada dirimu meminta sesuatu, apakah engkau memberi atau tidak? Mendengar itu menangis Umar, pabaka Umar, menangislah Umar mendengar itu. Iktasalat lihayati, sampai basah jenggot sidin. Wa qala li gulamah, berkatalah beliau kepada pelayan beliau, ya gulam, ati pamaido hajali jalikal yaum, wahai pelayanku, ambilkan bajuku tuh, gamisku, berikan lawan orang ini, aku takut nanti berhadapan di hari kiamat. Nang kayak apa tanggung jawabku nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan Allah kepadaku
maka aku harus bisa mengamanahkannya untuk orang. Tapi aku takut bukan karena penyair ini. Kalau bahasa pian, aku takut bukan karena si penceramah itu, ya kan? Bukan karena guruku, tapi aku takut nanti di akhirat bagaimana aku bertemu dengan Tuhan. Tuhanku mempertanggungjawabkan keadaanku. Wahai pelayanku, berikan itu. La summa kala amma wallah, demi Allah ya Umar, ma amliku ghairahu. Aku tidak memiliki lagi pakaian kecuali yang ku berikan itu. Masya Allah, pakaian sebutingannya lagi kesan cadangan diberikan sidin. Nah, pada Umar ini sakit juga hidup. Cuma karena khalifah dianggap orang berduit ya. Yalah. Kesimpulannya dengan kitab Jala'ul Qatir tadi juga bahwa ketika itu Umar dibukakan Allah matanya, ya kah? Tentang yaumul akhirat, tentang hari akhirat. Ya kelak sadar Umar. Andaikan kita bang, anda tahu-tahu aja kita yalah. Karena tidak, maka orang yang takut akhirat berarti dibukakan Allah pintu akhirat. Apabila di pintu akhirat itu dia dibukakan Allah lagi, dia melihat Tuhannya. Nah, orang yang melihat Tuhan ialah orang yang sudah menyadari sejak dini dalam hidupnya sifat-sifat Allah pada dirinya dan di kehidupan ini. Allah bertajali sebenarnya, menampakkan dirinya. Maha hebat, maha agung Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.